Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita bersama Matematika kelas 7 semester genap pada bab aritmatika sosial bersama Spansa Channel SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Pertama yang akan kalian pelajari adalah memahami keuntungan dan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual, begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Di bawah ini ada 3 aktivitas. Dari ketiga aktivitas jual beli berikut, mari kita cermati satu persatu. Nomor 1, Pak Subur, tukang bubur ayam. Pak Subur, seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Pak Subur, tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapat dari hasil penjualan adalah 10.000 kali 110 sama dengan 1.100.000 rupiah. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat 1.100.000 dikurang 1 juta sama dengan 100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 rupiah. Jika pemasukan lebih besar dari pengeluaran, maka seorang pedagang akan mendapatkan keuntungan. 2. Pak Soso, tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 rupiah per porsi. Pada hari itu, terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Yuk kita lihat apakah Pak Soso mendapatkan keuntungan ataukah kerugian. Besar modal yang dikeluarkan 800.000 rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 8.000 kali 90 sama dengan 720.000 rupiah. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 720.000 dikurang 800.000 sama dengan min 840.000 rupiah. Dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000 rupiah. Yang ketiga, Pak Sarto, tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari, Pak Sarto menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 rupiah per porsi. Pada hari itu, terjadi hujan di tempat Pak Sarto berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Modal yang dikeluarkan oleh Pak Sarto adalah 700.000 rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 10.000 kali 70 sama dengan 700.000 rupiah. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka diperoleh 700.000 dikurang 700.000 sama dengan 0. Pada kasus ini, Pak Sarto tidak mendapatkan untung maupun rugi.
Dengan kata lain, Pak Sarto pada hari itu impas atau balik modal. Ya, dari ketiga kegiatan tadi, kalian bisa menyimpulkan bahwa dalam perdagangan ada keuntungan, ada kerugian, dan ada balik modal atau impas. Secara ringkas, ketiga kasus tersebut dapat disajikan pada tabel berikut ya. Kasus pertama, Pak Subur, tukang bubur ayam. Pemasukan 1.100.000, pengeluaran 1 juta. Pemasukan dikurang pengeluaran 100.000 rupiah. Keterangan mendapatkan untung 100.000. Yang kedua, Pak Soso, tukang bakso. Pemasukan 720.000, pengeluaran 800.000. Pemasukan dikurang pengeluaran negatif 80.000 atau mendapatkan kerugian 80.000 rupiah. Yang ketiga, Pak Sarto, tukang sate. Pemasukan 700.000, pengeluaran 700.000. Pemasukan dikurang pengeluaran 0. Keterangan, Pak Sarto, tukang sate, mengalami impas atau balik modal. Berikutnya adalah persentase keuntungan. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PU sama dengan persentase keuntungan, HB harga beli atau modal, HJ harga jual atau total pemasukan. Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU sama dengan HJ dikurang HB per HB kali 100%. Contoh 6.1. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Pertama kita tentukan keuntungannya, yaitu harga jual dikurang harga beli. 4.200.000 dikurang 4 juta sama dengan 200.000. Persentase keuntungan sama dengan keuntungan dikurang harga dibagi harga beli kali 100%. 200.000 dibagi 4 juta kali 100% sama dengan 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Terakhir, persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal PR persentase kerugian, HB harga beli atau modal, HJ harga jual atau total pemasukan. Persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus PR sama dengan harga beli dikurang harga jual per harga beli kali 100%. Contoh, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Sebelum menentukan persentase kerugian, kita menentukan kerugian atau R yang diperoleh Pak Rudi terlebih dahulu. R sama dengan HB dikurang HJ, harga beli dikurang harga jual. 40 juta rupiah dikurang 38 juta rupiah sama dengan 2 juta. Persentase kerugian, rugi dikurang dibagi harga beli kali 100%. Sama dengan 2 juta dibagi 40 juta kali 100%. Sama dengan 5%. Jadi persentase kerugian ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Nah, demikianlah anak-anak pertemuan kita kali ini. Silahkan kalian simak kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Ya. Kemudian untuk soal dan link pengerjaan tugas akan Ibu kirimkan sesuai jadwal pelajaran kita pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.